sebuah cerita. Ini bukan cerita saya. Ini saya mendapatkan cerita ini ketika saya ingin memposting sebuah postingan di Instagramnya PTQ Magdis. Bukan Instagram saya ya. Instagramnya PTQ Magdis. Jadi sebelum langsung mata saya tuh langsung tertuju di sebuah postingan yang judulnya itu penduduk bumi yang bikin iri malaikat. Ini bukan kisahnya sahabat, bukan kisahnya para ulama. Ini adalah kisah seseorang wanita yang sudah tua, yang kelak mungkin nanti di akhirat dimudahkan kembali. Beliau namanya Mbah Jum. Mbah Jum. Ada yang mungkin dari antara teman-teman ada yang pernah baca? Ada ya. Ada yang mungkin kalau ya yang bagi yang belum tahu aja ini mah ya. Kalau yang udah tahu jangan diberbeda ke sesama. Jadi si penulis ini penulisnya itu namanya siapa? Irene Rajiman. Mungkin seorang Irene. Itulah sesuai dengan tulisannya. Jadi penulis ini bertemu dengan beliau 5 tahun yang lalu di Kasihan Bantul, Yogyakarta. Mbah Jun ini seorang tunanetra dari lahir. Jadi setiap pagi Mbah Jum ini bersama cucunya Mbah Jum ini dibonceng untuk ke pasar. Ya, beliau berprofesi sebagai penjual tempe, sedangkan si cucunya ini tuh tukang angkut di pasar. Jadi sambil menunggu datangnya pembeli, Mbah Jum ini selalu melantunkan sholawat ya. Di mana yang lain itu sibuk menghitung uang atau ngurumpi sama pedagang lain, Mbah Jum ini disibukkan dengan membaca sholawat. Cucunya itu kan meninggalkan Mbah Jum untuk ya menjadi tukang angkut di pasar. Setelah 2 jam cucunya itu kembali lagi ke tempat Mbah Jum, karena dalam 2 jam saja dagangan Mbah Jum ini udah habis cepatnya. Masya Allah, Mbah Jum itu kan selalu pulang lebih awal daripada pedagang yang lainnya. Sebelum pulang, Mbah Jum ini selalu menyuruh cucunya untuk menghitung uang hasil dagangnya. Dan ketika dihitung uang hasilannya itu 50.000, dapat 50.000. Dari 50.000 karena lebih si nenek ya Mbah Jum itu selalu menyuruh ke cucunya itu memasukkan uang lebihnya itu ke kotak amal masjid, karena modal beliau untuk membuat tempe itu hanya 20.000. Jadi yang ke kotak amalkan berapa? 30.000. Nah gitu ya. Nah, terus si penulisnya bilang begini, kalau sampai lebih berarti itu kan udah punya hak si nenek si Mbah Jum. Berarti kan si nenek Mbah Jum ini membawa tempe lebih ketika bertanya kepada cucunya, dan cucunya ini menjawab tidak, bahwa Mbah Jum ini tidak, berarti selalu membawa tempenya nggak ditambahin. Jadi misalkan kalau membawa 5 setiap harinya bawa 5, jadi nggak bakalan lebih gitu ya. Terus ditanyakan ya, kenapa harus di kotak amal dayin sini? Karena uang yang lebih ini milik Gusti Allah sini. Jadi harus dikembalikan kepada Allah lagi gitu. Nah, ini sebagai pedagang nih teladan. Terus beliau juga pernah seharinya tuh dapat 350.000. Jadi beliau memasukkan lagi ke kotak amalnya itu 300 kalau dicerita ya. Nah, kenapa bisa begitu? Kenapa bisa setiap dagangannya itu hasilnya tuh beda-beda? Kan tempenya juga setiap hari yang diambilnya jumlahnya sama, tidak berbeda. Jadi gini, ini rahasianya. Jadi gini, kenapa bisa setiap harinya tuh bisa beda-beda gitu hasilnya? Kan Mbah Jum itu tunanetra ya, dari lahir buta. Nah, misalkan satu harga tempenya tuh 5.000 ya, 5.000. Ada yang membeli 5.000 misalkan, dan uangnya 10.000. Karena Mbah Jum ini tidak bisa melihat, Mbah Jum ini menyuruh kepada pembelinya untuk mengambil kembaliannya sendiri. Di itu terkadang banyak orang yang gak ngambil kembalian. Jadi ketika misalkan belinya 20.000, ngasih uangnya 50.000, ambil kembalian sendiri, dan si pembeli itu selalu menjawab uangnya pas. Itu rahasia, setiap harinya tuh berbeda-beda ya, seperti itu. Dan selain penjual tempe juga, beliau itu ya Mbah Jum ini tukang pijat bayi.
tahu pijat bayi kan? Ya, tukang pijat bayi ke orang di sana tuh disebutnya bahwa kalau ada bayi yang panas, pilek, kejang-kejang, ya, diare, ya seorang tuanya itu selalu langsung membawakan ke rumah Mbah Jum. Selain tukang pijit bayi juga, Mbah Jum ini seorang yang suka memijit untuk pemulihan kesehatan orang dewasa ketika kesleo, tipalitek, patah tulang, nyeri di awak, sakit badan. Dan beliau ini tidak menarif jasanya, jadi tidak dipatok harganya, tidak misalkan sekali urut harus 100.000, enggak. Jadi gratis, full service, gratis. Tetapi ada kalanya ketika memijit itu ada seorang pelanggan yang memberikan uang. Tapi apa? Ketika misalkan dapat uang dari hasil memijat dan uangnya itu semuanya nih ya, gak disisain, 100% dimasukkan ke kotak sama masjid. Jadi gak ada disisain buat Mbah Jumnya sendiri. Jadi 100% hasil uang mijat itu di kotak amakan. Kan terus ditanya sama penulis ini, kenapa begitu? Mbah Jum menjawab dengan bahasa Jawa ya, yang artinya begini kurang lebih, bahwa yang mijit itu saya, yang mengasih, kurang lebih begini ya, yang mijit saya, yang menyembuhkan Allah. Jika yang dipijit sama saya itu sembuh, itu karena Allah. Jadi bayarnya jangan ke saya, bayarnya ke Allah. Nah, begitu. Jadi bayarnya ke Allah. Ya, selain tukang pijit dan jualan tempe, beliau ini juga hafal 30 juz. Masya Allah, hafal 30 juz. Ya, ini sih lumayan kaget pas bacanya, tercengang-cengang, terkaget-kaget bahwa beliau itu hafal 30 juz. Terus beliau juga berkata, saya dari lahir tidak bisa melihat, tapi Allah memberikan berkah kepada saya untuk bisa hafal Al-Quran. Ya, Gusti Allah itu sangat adil kepada saya gitu ta. Ya, itu kata-kata terakhir beliau sebelum si penulis pulang. Udah segitu ceritanya ya. Masya Allah banget ya, Masya Allah ya. Itu ketika membaca nih, wah ini bagus nih ceritanya, lumayan kan buat bahan kultum. Jadi saya di save disimpan di IG buat kapan-kapan. Ya alhamdulillah sekarang saya belum ada bahan buat kultum, jadi yang tadi aja saya kultumkan gitu. Di sini banyak sekali ya pelajaran atau ibrohnya yang bisa kita ambil. Mungkin yang pertama, ketika Allah memberikan kekurangan kepada seorang hamba, dan Allah juga memberi kelebihannya juga, tidak hanya memberikan kekurangan kepada seorang hamba. Banyak orang-orang yang punten yang cacat dari lahir atau cacat gara-gara kecelakaan, tetapi setelah mereka tumbuh dengan rasa ikhlas kepada Allah, menerima keadaan, maka Allah akan memberikan kelebihan. Banyak kita sering menyaksikan di televisi atau di media internet ya, bahwa banyak sekali orang-orang yang memiliki kekurangan fisik atau mungkin apa gitu ya, kekurangan, tapi memiliki kelebihan yang mungkin kita tidak bisa melakukannya sebagai orang yang secara fisik normal. Terus contohnya beliau buta dari lahir, tunanetra. Kita kebanyakan manusia ya yang bisa dibilang sempurna dalam fisik, masih banyak orang yang tidak menghafal Al-Quran, masih banyak yang tidak bisa membaca menulis Al-Quran walaupun dia berstatus sebagai agama Islam ya. Alhamdulillah sekarang di Bandung nih ada solusinya buat teman-teman mungkin yang tidak bisa membaca, ingin bisa baca Quran. Tidak usah risau, tidak usah galau. Ada Makdis ya. Tidak harus pesantren ya kalau ingin baca Quran teh, tinggal ke MIM. Ke Blok D ada kantor Makdis. Bisa privat ya, kalau ingin misalkan lebih memahami, masuk pesantren Makdis gitu ya, biar bisa sambil sama kiroatnya ya. Atau misalkan tidak, ya begitulah. Yang kedua nih, yang kedua, ikhlas. Beliau ini kan ikhlasnya itu luar biasa. Ketika ingin mensedekahkan uangnya, beliau ini tidak pikir panjang, tidak memikirkan sodakona sakiheula bisi kema butuh gitu kan. Ketika ingin sedekah sekian langsung sodakohkan, tidak berpikiran dulu sakiheula misalkan 2.000 heula sodakona bisi butuh engke kan gitu. Dan ini pemikiran saya saja ya, mungkin ada yang salah. Kenapa nih surat Al-Ikhlas tidak ada di dalam surat Al-Ikhlas tidak ada kata ikhlas nih. Kenapa? Mungkin ini pemikiran saya aja ya kalau salah nih, bahwa yang namanya ikhlas itu tidak perlu disebutkan. Benar gak? Banyak orang, saya mah ikhlas sedekah begini. Apakah
benar dia yang berkata ikhlas itu benar ikhlas menurut Allah atau hanya di mulut saja. Misalkan ada yang sedekah, ada yang hilang nih, keseringan yang hilang, misalkan ada hilang dompet, hilang HP, gak apa-apa lah, saya mah ikhlas. Itu tuh benar-benar ikhlas atau hanya di ucapannya sudah saja gitu kan? Kenapa juga namanya surat Astagfirullahaladzim. Namanya nih namanya surat Al-Ikhlas, tapi isinya tentang Allah. Kenapa? Karena yang namanya ikhlas itu karena hanya Allah yang tahu. Kan qul huwallahu ahad, katakanlah bahwa Allah itu esa ya. Jadi yang mengetahui ikhlas itu hanya Allah yang esa, cuma satu, yaitu Allah saja. Terus yang ketiga sodakoh juga nih, poin yang saya ambil adalah sodakoh. Ketika saya membaca cerita ini, saya itu lumayan terkena damage ya kepada saya. Ya, saya merasa iri ya terhadap beliau. Coba bayangkan ya, beliau itu sodakoh mungkin setiap hari, benar gak? Kalau misalkan kerjanya setiap hari, sodakohnya juga tiap hari sekali nih. Kalau misalkan malamnya ada panggilan buat mijat, siangnya ada panggilan, bisa terus dikasih uang nih, bisa sehari 2 kali atau 3 kali. Saya di sini merasa malu ya. Saya misalkan diberi cukup dalam kata harta gitu kita semua, tetapi kita tuh masih lupa akan sodakoh. Terkadang kita juga hitung-hitungan terhadap sodakoh. Ketika kita ingin sodakoh besar, terkadang kita berpikir panjang. Bener baik itu sodakoh 50.000 misalkan, kumangke lamun butuh. Nah, terkadang kita berpikir seperti itu, kumamun aya urusan dadakan. Terkadang kita tuh kalau terhadap harta itu hanya mengutamakan bukan akal ya, mengutamakan kepentingan diri sendiri ya, seperti jajan. Ini kepentingan diri sendiri, kita tidak memikirkan saudara-saudara kita yang membutuhkan. Astagfirullahaladzim ya. Makanya setelah membaca ini saya semakin rajin, semakin malu ya. Astagfirullah. Kan kita juga sering mendengar cerita ceramah dari ustadz atau siapapun bahwa harta kita sebenarnya itu bukan harta yang kita jadi makanan terus berubah. Ulangi ya, bahwa harta yang sebenarnya kita miliki itu bukan harta yang sudah kita belikan jadi makanan terus kita makan keluar jadi kotoran, atau yang kita sudah tabungkan atau yang kita sudah belanjakan ini itu. Bahwasannya harta yang sebenarnya adalah harta yang sudah disodakohkan, diinfakkan. Bahwa banyak orang yang bahkan diemnya gini, duduknya gini teh ingin menghasilkan uang. Banyak orang yang ketika sakaratul maut juga masih memikirkan uang. Bahkan di luar agama Islam nih, di luar berarti selain agama Islam, dia itu kan membawa harta-hartanya ke kuburan. Misalkan jam tangannya Rolex yang berapa miliar, misalkan cincinnya yang emasnya berapa gram dibawa ke kuburan. Jasnya yang paling mahal dipakai untuk ke kuburan. Ya, padahal makan bisa gitu dikasihkan kepada orang-orang yang pada anaknya mungkin sebagai warisan. Tentu yang pilih anaknya juga yang soleh agar disodakohkan. Ketika diberikan kepada anak yang kurang baik, mungkin dia akan menghabiskan harta warisannya di jalan yang salah.